Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Rahasia Keluarga. Ayat hafalan Matius pasal 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Poin penting pelajaran kita melayani Allah bila kita melayani orang lain. Coba perhatikan baik-baik salah satu perabotan di rumahmu. Mungkin sebuah kursi yang nyaman. Amati bagaimana berbagai bahan disatukan menjadi kursi yang nyaman. Apakah yang harus diketahui oleh si pembuat kursi itu? Peralatan apa yang dipakainya? Sekarang bayangkan Yesus di bengkel tukang kayu, sedang belajar menjadi seorang tukang kayu yang terbaik. Aroma gas kayu, seperti aroma pohon-pohon hijau, menyambut para pembeli begitu memasuki bengkel tukang kayu. Tukang kayu duduk di pojok belakang, sebuah pensil terselip di belakang telinganya. Ia mengukur dengan teliti sebelum memasang bagian atas meja pada kaki-kakinya, mengetukkan pasak kayu pada lubangnya agar menahannya menjadi kuat. Dengan siulan kecil, ia berdiri untuk mengagumi karyanya. Serat kayu yang halus dan perpaduan yang sempurna, ujung-ujungnya menyatu dengan baik. Semua kaki-kakinya seimbang. Putranya yang termuda bergegas menghampirinya dengan senyumnya untuk menyambut para pembeli. Selalu begitu adanya di toko ini. Pemiliknya adalah seorang yang jujur, yang akan membuat apa saja seolah-olah untuk dirinya sendiri. Bila engkau menginginkan bahan kayu cedar, engkau mendapatkannya. Bukanlah kayu lain yang akan didapatnya lebih murah, sehingga ia akan mendapatkan keuntungan lebih tanpa sepengetahuanmu. Bayangkan Yesus sebagai anak muda bangun pagi. Ia mencuci mukanya dan berganti pakaian, berbicara pada Bapanya di surga mengenai tantangan hari baru. Setelah renungan pagi dan sarapan, Yesus berjalan ke belakang rumah di mana tempat bengkel perkayuan Yusuf berada. Apa menurutmu yang pertama dilakukannya di toko setiap pagi? Mungkin ia menyiapkan peralatan agar siap pakai, atau memilih kayu yang akan dipakai. Mungkin ia berbicara kepada beberapa pembeli pertama yang berdiri antri di depan toko. Meskipun keluarga tukang kayu ini menyenangkan, mereka tidak kaya. Ini mengejutkan kalau diingat bahwa mereka keturunan Raja Daud. Ada hal unik lainnya tentang keluarga ini yang diperbincangkan oleh orang-orang kota secara diam-diam, namun diterima sebagai bukti kemiskinan mereka. Anak termuda tidak disekolahkan, gantinya ibunya mengajar dia di rumah. Ibu anak itu memberitahu orang-orang kota bahwa jalan pikiran anaknya seperti spon. Ia menyerap semua yang ibunya ajarkan. Mereka datang ke rumah ibadah setiap Sabat, dan selama 1 minggu mereka mendiskusikan cerita penciptaan, Noah dan air bah, Musa dan malaikat Paskah, Abraham dan Ishak, dan bagaimana rasanya mengalami hal itu. Anak itu menanyakan pertanyaan yang mengundang pertimbangan yang tidak selalu dapat dijawab oleh ibunya. Bila itu terjadi, mungkin ibunya memintanya untuk menuliskannya dan menyimpannya sampai usia 12 tahun. Setelah usia 12 tahun, mereka akan bepergian ke Yerusalem dan merayakan Paskah di Bait Suci. Di sana ia dapat bertanya pada guru-guru agama. Tetapi ada rahasia yang mereka simpan sendiri. Rahasia yang terlalu hebat untuk dibagikan kepada orang kota.
Cerita ini termasuk kunjungan pribadi para malaikat dan para gembala dan raja-raja yang kaya mengikuti bintang, bukti dari tuntunan Allah dalam hidup mereka. Ibunya bahkan mungkin telah memberitahunya bahwa sang tukang kayu itu bukanlah ayah kandungnya. Kelahiran anak itu di Bethlehem telah diramalkan bertahun-tahun sebelum salah satu dari mereka lahir. Di rumah ibadah, ketika sebuah ayat dibacakan dari buku Yesaya yang meramalkan kelahiran Mesias, ibunya mungkin memintanya untuk memberi perhatian khusus pada ayat itu. Dengan hati-hati, ibunya yang lemah lembut ini melakukan yang terbaik untuk membesarkan anak Allah ini. Ia diam-diam bersyukur mengetahui bahwa ia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu semua orang. Raja segala raja dan tuan atas segala tuan. Namun hal ini harus tetap menjadi rahasia sampai tiba saatnya. Allah akan memilih waktunya dan cara untuk memberi kesan terhadap tiap hati akan kebenaran agung ini. Sementara itu, cara terbaik bagi anak Allah belajar menjadi raja yang baik adalah dengan hidup sebagaimana kebanyakan orang, agar ia mengerti tantangan hidup yang dihadapi setiap orang. Yesus adalah seorang pelajar yang baik dan anak muda yang baik hati. Ia memiliki sahabat-sahabat yang bukan hanya seusianya, tetapi orang dewasa di kotanya juga mencintainya. Bisakah menebak mengapa? Karena ia memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Sikap yang sama yang ditunjukkan ayahnya di dunia terhadap para konsumennya di toko.